Kalau bagi pemula pertama ya lihat dulu, pelajari dulu bisnis apa seperti ini, mempelajari, buka-buka di website seperti apa. Kemudian kalau ingin berinvestasi, ya kita langsung membuka account, ya. Di situ nanti ada namanya demo account. Kalau ya, jadi kita seperti trading beneran, tapi online itu ya. Belajar Tapi, dulu kali ya. belajar dulu. Terus bisa ada edukasi. Kita tiap hari ada edukatornya. Nanti jangan-jangan pas lagi coba-coba gitu untung terus, pas udah mulai terjunnya malah rugi. Gimana tuh, Pak? Ya itu nanti ada strateginya, kan sudah diajarkan nanti kan. Itu untuk mempelajari fundamental ekonomi, karena harga emas sendiri sangat sensitif dengan fundamental. Tiap hari itu ada data-data ekonomi yang mempengaruhi kinerja atau performa harga emas sendiri. Kemudian nanti dipelajari namanya technical analisa, analisis teknikal. Sama ya dengan teknikal dengan saham ya? Sama, hampir sama ya. Tapi Cuman kalau ini ke untuk komoditas emas. fundamental, Betul. kalau saham itu kan setiap perusahaan ada berapa ratus atau Betul. berapa ribu emiten, ada beberapa indikatornya. Kalau emas apa yang dilihat secara fundamental? Kalau fundamental untuk emas, kita mengacu pada data-data ekonomi yang berkaitan dengan kesensitifan dari pergerakan emas, yaitu pertumbuhan ekonomi, GDP suatu negara, kemudian angka pengangguran, angka sektor manufaktur yang dikeluarkan oleh berbagai negara, itu yang sangat mempengaruhi dari emas sendiri. Dari Artinya pergerakan kalau- harganya begitu ya? Iya betul, bisa Dan seberapa, fluktuasi. seberapa pengaruhnya gitu deh ekonomi suatu Suatu negara kemudian dengan harga emas? Apalagi dengan futures gitu yang 3 bulan ke depan kontraknya. Kalau ekonominya menurun, permintaan mata uangnya juga akan menurun. Nah ini akan menaikkan sendiri harga emas. Dengan Seperti itu. tersendirinya. Iya gitu. Kemudian kalau carut marut suatu negara ekonominya yang makin menyusut, berarti kan orang beralih investasi dari yang tadinya tidak aman, yang high risk, kemudian ke yang lebih safe haven. Atau tengok ke tetangga yang Iya. lagi trading saham, kalau sahamnya lagi turun berarti emas naik gitu. Iya, Atau bisa gimana? bisa juga bisa seperti itu ya. Tapi tidak selalu. Tapi memang emas ini mempunyai karakteristik pergerakan sendiri. Jadi Artinya Pak Daru, kalau kita masuk dengan belajar fundamental di emas lebih Iya. simpel dibandingkan belajar fundamental saham. Dengan lebih ada simpel IPS, dalam hal ini, bla, bla, bla. lebih global, lebih global. Iya, kalau di emiten, di indeks saham, kita harus mengerti atau mempelajari karakteristik dari per saham-sahamnya, per individunya, baru ke eksternalnya, yaitu pertumbuhan ekonomi di satu negara atau negara lain. Ya kan, kalau Di di emas? emas kita belajar karakteristik dari pergerakan emas Hanya ke satu emas aja ya, gitu ya, Betul. karena objeknya cuma satu. Iya, begitu ya. komoditas emas saja. Gitu. Nah, untuk setelah buka account nanti ada Betul. demo, trial begitu ya. Betul. Berapa bulan idealnya belajar dengan trial itu? Dengan trial itu untuk akhirnya terjun langsung gitu. Ya bergantung dari si pemula itu ya. Kalau ingin tekuni lebih mungkin sebulan sudah cukup punya jam terbang untuk melakukan transaksi sesungguhnya. Seperti itu. Ada workshop atau apa? Ada, kami mengadakan hampir di tiap kota-kota besar ya, termasuk di cabang-cabang perusahaan Monex sendiri. Itu mengadakan seminar-seminar emas, apalagi sekarang emas banyak diminati, maka seminar-seminar emas itu masih terus diminta gitu. Jadi kita terus mengadakan seminar yang topiknya adalah harga emas seperti itu, dan investasinya, strateginya bagaimana, analisanya seperti apa. Nah, kalau saya sama Maria kan kalau siang kerja nih, karena memang di emas itu 24 jam. Betul. Kita mungkin bisa hanya 4 jam di malam hari atau Betul. 5 jam di malam hari, Ya. habis itu kita tidur ya, Maria. Itu gimana sih? Apakah memang kita harus pantengin 24 jam atau justru kalau mau istirahat saya keluar dulu deh gitu? Ya, baik. Sebelumnya kalau kita mau melakukan di malam hari ya, kita bisa ambil analisa dulu, kita bisa lihat dulu pergerakannya nanti ke depan bagaimana, sejam bisa 2 jam, bahkan untuk 6 jam ke depan. Kalau sudah itu kita melakukan namanya order. Order itu pesan nanti untuk melakukan aksi jual atau beli di harga tertentu. Kemudian kita melakukan Antri lah ya, kayak seperti saham. kita bisa Oke. klik dulu di situ secara online ya kan. Ya. Terus kemudian kita bisa lakukan itu, dan jangan lupa memakai stop loss gitu. Jadi kita mengantisipasi, meminimalkan kerugian. Baik. Kalau harga tidak sesuai dengan apa yang kita Ini inginkan. money management ya? Betul, salah Stop loss-nya berapa persen dari target? Dari Di sini bisa kita, ya tergantung, paling tidak bergantung marginnya ya, margin yang atau modal yang kita ada di account itu. Ya mungkin bisa 50 poin, 100 poin, tergantung dari tingkat resiko kita seberapa besar. Baik, kalau Maria nih atau saya mau buka
Monex ya, kita mau belajar Ya. tradingnya, jadi kita nanti nggak menjadi nasabah, cuma belajar Belajar tradingnya. online-nya saja ya. Atau mau Bisa, misalnya bisa. menjadi investor, apa yang harus dibuka, website apa, terus nanti Ya. di sana Seperti apa apakah yang- permulaan Ya. investasinya gitu. Ya, bisa kita klik di moneknews.com. Monex Monex Di situ, News.com. moneknews.com, Bahasa ya. Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada. Tapi yang banyak kan sekarang dipakai bahasa Indonesia karena peminatnya memang banyak dari Banyak. Indonesia ya. Dulu ada, kemungkinan makin sedikit. Nah ini di situ banyak sekali ya berita-berita terkini 24 jam, terus technical analisisnya, terus kita juga memberikan komentar-komentar dari para analisa luar, sehingga ini juga memberikan daya tarik bagi para investor untuk melakukan perdagangan di emas di bursa berjangka khusus. Sejauh ini seperti apa minatnya investor sendiri? Kalau dari seminar-seminar makin meningkat. Dari seminar-seminar, dan kita kan juga Makin mengeluarkan banyak yang beli emas berarti ada ya? buletin bulanan Seperti research Khusus report Monex. begitu Betul ya. Itu hampir setiap diterbitkan berapa eksemplar habis terus, jadi kita nambah seperti itu. Dan dari seminar itu tidak hanya mereka cuma mendengar atau pulang mengambil majalah saja, tapi juga langsung membuka account seperti itu. Nah itu Oke. animo masyarakat sangat begitu tinggi seperti itu. Apa yang kemudian Anda rekomendasikan setiap di research report? Berapa jam sekali? Karena kan 24 jam Betul. tuh reportnya keluar. Berapa kali keluar dalam sehari? Bisa puluhan kali, bisa ratusan Puluhan kali. Cuman kita merekomendasikan dari kalau nasabah ada yang telepon, klien kita yang telepon, kita tanyakan dulu, ibu udah punya posisi di berapa saja, selain di emas posisi apa saja. Kalau memang posisi sudah banyak, itu kan harus baru nanti kita rekomendasikan bergantung teknikal analisa. Analisa teknikal kita merekomendasikan bagaimana, nanti baru kita memberikan strategi yang baik. Saham itu kan pakai lot ya Pak ya? Iya. Kalau Nah, emas kalau emas- bagaimana nih? Sama juga dengan Sama, bursa berapa berjangka, ya. berapa ada ketentuan satu lot berapa gram atau berapa kilogram? Kan standar dari itu kan 100 troy ounce. 100 troy ounce. 100 troy ounce. Jadi kalau lot di sini 1000 per lot kalau untuk emas. Kalau untuk emas 1000 per 1000 lot. lot. Baik. Nah, kalau edukasi selain tentunya menentukan level harga tadi ya, bagaimana caranya kemudian si newbies atau si investor ini level saya masuk, Betul. ini level saya keluar. Iya. Lalu bagaimana kemudian nanti ada juga masalah margin kan di Iya. emas yang kemarin sempat membuat harga emas di bursa berjangka turun begitu. Ya. Biasanya investor pemula sebelum dia masuk transaksi, masuk posisi, biasanya telepon dulu ke divisi riset ya. Ya. Itu menanyakan posisinya sebaiknya apa Pak. Nah, mereka mungkin compare, bandingkan gitu dari sisi riset dengan mereka. Nah, kita menggunakan indikator analisa misalkan moving average, Fibonacci retracement. Sama dengan, saham ya? Sama gitu. Kemudian RSI, stokastik. Nah, itu dikombinasi semuanya. Itu nanti menghasilkan sebuah keputusan. Ya kan, level di berapa yang ada baiknya Keluar. Keluar atau masuk kemudian atau masuk keluar, lagi iya, gitu ya. begitu. Terus range berapa yang mereka dapatkan sudah bisa terlihat di situ. Dan Pak Daru, strategi apa sih yang harus dilakukan oleh investor ini saat mentradingkan? Yang pasti harus menganalisa dulu sebelum bertindak, seperti itu. Baik. Di manage dulu gitu kan. Baginya seperti Nonton itu. acara-acara yang Acara-acara Perbanyak informasi. Informasi. Itu penting gitu. Kadang-kadang nasabah itu malas buka-buka website ya. Apa tuh? Ya cenderung tanya aja, itu nggak apa-apa memang ya kan, silahkan ya. Tapi ya itu untuk pertama psikologis ya, juga mental juga. Jadi kalau memang tidak yakin untuk melakukan masuk posisi, ya jangan seperti dilakukan, itu ya. ya. Baik. Nah, kalau di website Betul. ketika buka misalnya Monex Ya. tadi monexnews.com ya. Monexnews.com. Selain ada analisa teknikal juga Betul. ada rekomendasi untuk jual beli atau Iya. Ada, itu ada. 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 ada tadi. Pastinya ya. Nanti kita setelah selesai mungkin kita buka-buka ya. Kita akan lebih bertanya lagi dengan Pak Daru di situ. Baik. Bukan dari hanya riset Monex, tapi dari komentar luar negeri juga, di analisis luar negeri Baik. gitu. Nanti Terima kapan-kapan kasih. mungkin kita bisa memperkaya Betul. acara Iya. pasar modal di Indonesia. Kalau perlu silahkan mampir. Baik. Oh, iya. Kita kan bertetangga. Baik. Terima kasih kasih, Pak Pak Daru telah Daru. berbagi. Sama-sama. Nanti mungkin Selamat pagi. kapan-kapan kita undang lagi. Selamat pagi Pak Daru. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bapak Daru Wibisono, senior analis dari Monex Invest in the Future, mengenai mekanisme berinvestasi di komoditas emas. Dan kami akan kembali dengan informasi dari dunia ekonomi dan investasi. Tetaplah bersama kami, Power Breakfast segera kembali.